Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, nggak semuanya kita siap menjadi orang tua, ya. Dan ternyata nggak semudah yang kita bayangkan sebelum kita punya anak. Maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau yang dimiliki oleh para orang tua adalah sesuatu yang jamak, ya. Jadi maksudnya dengan kita bahas kesalahan-kesalahan ini tidak harus membuat ibu dan bapak para orang tua merasa bersalah, ya. Nah, dari penelitian-penelitian yang saya lakukan sepanjang seperempat abad ini, kalau disimpulkan kekeliruan utama para orang tua, kalau dibatasi tadi seperti pertanyaan adalah 5 hal. Pertama adalah kurang bersyukur. Kurang bersyukur bahwa kita itu ternyata dianugerahi Allah anak, berarti bisa punya anak, bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Nah, kurang rasa syukur ini kemana-mana dampaknya. Misalnya jadi nggak sabar ya, misalnya gampang marah gitu, terus kok membanding-bandingkan ya, menyalahkan, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang gitu. Jadi pertama sekali adalah kurang rasa bersyukur sehingga emosi-emosi negatif lainnya gampang muncul. Satu ya. Kedua, kurangnya keterlibatan kedua orang tua. Jadi kita terperangkap dalam budaya yang menganggap bahwa ayah kerjanya mencari nafkah, ibu mengasuh anak. Pada kenyataannya dua-duanya sempat nggak ada. Ayah mencari nafkah, ibu mencari nafkah juga. Jadi anaknya ya disubkontrak-kontrakan ke tangan orang dan orang itu berganti-ganti, kadang-kadang nenek, kadang-kadang babysitter, kadang-kadang pembantu, kadang-kadang preschool atau penitipan anak gitu ya. Apa yang terjadi pada anaknya? Yuk kita praktek yuk. Oke, kasih tangan kiri begini ya. Ya, tangan kiri terus jempol. Oke, tempelin jempol ke telapak tangan, tarik. Tempelin, tarik. Tempelin lagi, tarik. Nah, sudah? Oke, sekarang ganti. Kalau ini kertas dan ini perangko, kita tempel tarik, tempel tarik, tempel tarik. Yang terjadi apa? Iya, robek. Kok nggak tipis robek kertasnya, ganti. Ya, ini pembantu pertama. Ini anak pertama, tempel anak pembantu pertama. Udah seneng banget dia lengket. Dia pulang, ibunya sakit. Ganti lagi, nempel lagi sampai akrab. Udah deket banget, dia pulang. Dia kawin. Tempel lagi ya, udah lengket banget. Pulang lagi, berhenti lagi, nggak betah. Dan berkali-kali dengan berbagai macam alasan. Pertanyaannya, sudah berapa kali si jiwa anak ini robek-robek seperti kertas yang tadi robek-robek itu? Nah, itu anak siapa? Kalau kertas robek bisa ditambel. Apa kabar sama jiwa yang robek? Sampai situ jelas ya. Oke. Nah, jadi tadi pertama sekali kurang rasa syukur, kedua kurang kerjasama kedua orang tua, kurang sefaham. Mengapa dulunya masalahnya ya kita membesarkan anak-anak kita untuk menjadi ahli dalam bidangnya, menjadi sarjana. Oke, jadi kejar sama les sama segala macam ikut ujian untuk tes persiapan untuk tes masuk sekolah, tes masuk perguruan tinggi. Kita luput mempersiapkan anak ini ternyata dia pacaran, ternyata dia kawin, ternyata dia punya anak. Kita untuk dia pacaran aja kita nggak siapin, apalagi menjadi ayahnya orang sama emaknya orang. Tadi akibatnya itu dua ya. Yang ketiga, spiritual. Anak-anak nggak dididik dulu dengan Allahnya, dengan Rasulnya, ya dengan semua aturan-aturan agama. Nggak penting. Lalu kalau misalnya yang ngasuhnya tadi gonta-ganti begini, siapa yang ngajarinnya? Ya kan, ayah pulang, ibu pulang, udah di sisa-sisa waktu, di sisa-sisa tenaga. Jadi anak kebutuhan yang keberapa? Ya kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat, kalau lima, semakin. Waktu pendek ya, tenaga udah habis, yang ada marah-marah. Ya. Oke, jadi tadi satu, syukur. Kedua, kesiapan dan kerjasama ke orang tua. Tiga, masalah akidah, akhlak, ibadah. 2A, 1I. Akidah, akhlak, ibadah. Enggak kepegang. Masukin sekolah Islam, ya, ambilin les, masukin kursus TKA, TPA. Terus ibunya sama ayahnya fungsinya apa?
Kan beda orang lain yang ngajar sama kita yang ngajar. Berikutnya lagi adalah kemandirian. Kalau anak nggak dibesarkan oleh orang tuanya, maka yang membesarkan itu adalah orang yang dibayar untuk memberi makan anak, memandikannya, memakaikan bajunya, antar dia ke sekolah. Jadi kapan itu anak mandiri? Karena harusnya mengajar kemandirian itu nggak bisa orang yang berganti-ganti, apalagi statusnya bukan ayah ibunya. Ya, kemandirian itu bersama dengan tanggung jawab. Jadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang terakhir kalau cuma mintanya 5, ya dipaksain 5 nih karena biasa harusnya 10. Yang kelima adalah karena tadi rumah wifi, ya, TV berlangganan, handphone. Oke, handphone ini banyak sekali yang nggak paham apa akibatnya, ya. Nah, nih, berhandphone sepupunya berhandphone dia, ya kan? Berhandphone temannya berhandphone dia merengek sama mamanya, "Mama, itu temanku punya handphone, aku enggak sih." Nah, akhirnya ibunya terganggu apanya? Pride, ya, harga diri, ya, kesombongan. Masa iya sih sepupunya punya, anakku nggak punya? Masa iya sih temannya punya, anakku nggak punya? Kita lupa ya. Pertama, cahaya dari sini itu ngerusak retina. Yang kedua ya, konten. Kalau kita punya banyak waktu saya bisa uraikan, tapi konten di sini nggak mungkin konten anak-anak terhindar dari pornografi. Pornografi itu begitu dia masuk mata langsung ke pusat perasaan ya, terus otaknya mengeluarkan cairan-cairan yang sama dengan cairan otak yang keluar ketika ibu bapaknya bikin tuh anak. Bayangin. Cairan-cairan otak itu sudah keluar di otak anak itu umur berapa Anda kasih handphone ke tangannya? Bayangkan, baru 5 hal itu saja bagaimana kita mengoreksinya. Bayangkan kalau saya uraikan lebih panjang, untuk minta cuma 5. Selamat berjuang, ayah bunda. Kita ketemu pada kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebaikan mesti ditebarkan.